إلى حضرة سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام سمينا مشايخنا ومعلمينا وأستاذنا خصوصا نور المرسلين سمينا الشيخ عبد القادر آل الجيلاني شيخنا من أخواتي محمد بن عبد الكريم السماني البلدي شيخ محمد عشان بن عبد البلدي شيخ البلدي شيخ عمر البلدي جيد بن أسود شيخ مشهور وأنا عبد البلدي شيخ زيد بن عبد الغني البلدي أن الله يعلم درجاته في الجنة وينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم ونفعاتهم من جل وصفيتهم وكراماتهم لهم الفاتحة. بسم الله إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد ونستعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وصلى الله عليك يا من بلغ رب اشرح لي صدري ويسر أمري وارزقني فهما قويا قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه بالدارين amin semua qala halaman 76 ya Pak. Man zanna impika kalutfihi an qadarihi fadzalika liqusuri nadrihi. Siapa-siapa menyangka terlepas kasih sayangnya daripada qadarnya, maka yang demikian karena pendek pikirannya. Apa yang dikadarkan Tuhan atas diri hamba seperti mendapat bala dan kesusahan, semuanya tiada terlepas daripada kasih sayangnya. Maka orang yang mendapat ujian itu tiada dikarena dimarahi atau dibenci, tetapi ia mengandung beberapa hikmah yang menjadi kebaikan baginya. Yang utama sekali, Tuhan mendatangkan bala itu supaya memberikan kenal kepada hamba dan memperingati agar hamba dapat menginsafi diri dan berkembali kepada Tuhannya. La yukhafu alaih, yang paling banyak bala itu para nabi, asyadul balaan al-anbiya, summal awliya, summal amsal, fal amsal. Yang paling banyak bala coba. Pada rumah bagian pemotoan. Iya sembahyang. Balum bagi. Siap-siap. Jadi yang utama sekali Tuhan mendatangkan bala itu supaya memberi kenal kepada hamba dan memperingati agar hamba dapat menginsafi diri dan berkembali kepada Tuhannya. Jadi asyaddu balaan yang paling bersangatan bala itu para nabi. Nabi Nuh, ya Allah, anak sidin kada mau beriman, sedih hati, sakit hati, anak. Tapi ngaran sudah itu takdir Tuhan. Innahu laisa min ahli, itu bukan keluarga kamu ya Allah Ta'ala. Ujian lah. Pada Nabi Lut, yang Nabi Lut ini bersangatan ujiannya kepada para nabi, para rasul, hanya para wali, hanya fal amsal fal amsal. La yukhafu alaika an taltabisu turuqa alaika wa innama yukhafu alaika min ghadabatil hawa alaika. Tiada ditakuti atasmu bahwa tersamarnya jalan
atasmu, hanya saja yang ditakuti atasmu daripada dikalahkan oleh hawa nafsu atasmu. Jalan menuju kepada Allah itu adalah nyata dan terang. Tiada dikhawatirkan akan tersamarnya. Karena Tuhan telah menerangkan dalam kitabnya yang telah disampaikan oleh Rasulnya. Tetapi yang ditakuti ialah dorongan hawa nafsu yang mengalahkannya. Jadi nyata iman ditetapkan Allah Ta'ala itu dia. Setiap dapat nikmat ingat ya, bahwa yang memberi nikmat itu adalah Allah Ta'ala. Sehingga dibutakannya mata daripada memandang jalan yang benar gara-gara nafsu, dan tersesatlah tujuannya. Jadi membutakan tujuan hawa nafsu. Seperti mengerjakan taat, hendaklah kita tilik bahwa amal taat itu adalah nikmat Tuhan kepada kita. Maka hendaklah bersyukur, dan jika pekerjaan maksiat, maka hendaklah bersyukur. Dan jika pekerjaan maksiat, tiliklah usaha kita. Gara-gara kita nih, jangan memandang pekerjaan Tuhan yang berlaku atas diri kita. Yang Tuhan jadi memaksiatkan ini, jangan. Dan segeralah bertobat dan meminta ampun kepadanya. Dan jika terkena bala dan kesusahan, tiliklah bahwa yang mendatangkan itu adalah Tuhan, karena ketentuan daripadanya. Maka berlakulah apabila sampai ketikanya, sampailah ketikanya itu, dan menerimanya itu hendaklah dengan tabah hati dan sabar. Bala itu boleh kita sebut bahwa datangnya daripada Tuhan apabila untuk memberikan pengertian kepada lainnya atau menginsafinya, maka oleh hawa nafsu membujuknya. Kau ini orang yang banyak ibadah. Jadi ada si nafsu nih. Kau ini orang yang banyak ibadah. Engkau melebihi dari orang lain. Lalu timbullah perasaan ujub dan megah. Ikam itu banyaknya ibadah. Perasaan itu perasaan nafsu. Lalu oleh banyak ada sudah ibadah. Yang mana keduanya ini sangat merusak amal ibadah dan tersesatlah tujuannya. Atau katanya, kau ini masih muda, biarlah dahulu engkau berbuat maksiat dulu, nanti saja dahulu engkau bertaubat, karena pengampunan Tuhan maha luas. Berapa saja banyak dosa, apabila bertaubat nanti Tuhan tetap mengampuni, meskipun di dekat penghabisan umur. Maka dengan bujukan itu ia tertipu, karena umur di tangan Tuhan. Sebelum lagi ia bertobat, ajalnya telah sampai. Sehingga ia mati dengan menanggungi dosa yang bertimbun-timbun. Subhana man satara sitral khususiyati bizuhuril basyariyati wa zuhara bi'azamatir rububiyyati bi izharil ubudiyyati. Maha suci orang yang menutupi rahasia ketentuan dengan menampakkan sifat manusia dan menampakkan kebesaran ketuhanan, menampakkan dengan kebesarannya, menampakkan kehambaan. Rahasia ketentuan atau keistimewaan inilah pengetahuan dan pengenalan yang diberikan Tuhan kepada aulianya, dilimpahkan ke dalam hati mereka. Tuh.
Jadi nang kebesaran Tuhan itu dinampakkan Tuhan kepada makhluknya, pada ciptaannya. Ini nak kekuasaanku yang diletakkan Tuhan, kekuasaan Tuhan itu melalui ciptaannya. Jadi nang wali-wali yang itu memandang itu kebesaran Tuhan. Orang lain tiada mengetahui. Nah ini kebesaran Tuhan dia kemudian beri nikmat kepada Allah, kepada kita. Siapa orang yang mendapatkan demikian karena dia seorang manusia yang sifatnya juga manusia. Siapa orang yang mendapatkan demikian karena dia seorang manusia. Nah sifatnya sifat manusia juga. Dan di antara aulia masih berusaha untuk hidup sehari-hari. Ada yang berdagang, sifat manusia, bertani, cangkol, rumah, dan lainnya, sebagainya. Maka dengan sifat basyariah itu seperti lapar, sakit, dan lainnya dapat nampak sifat kekurangan dan berhajatnya kepada pemeliharaan, berhajat kepada Allah dan pertolongan yang ia adalah ubudiyah dan kerendahan hati terhadap kebesaran dan kemuliaan Tuhan. La tutalib Allahu a'lam. Ini terjemahan hikam bang, jadi pembersihan hatinya, membersihkan hati. Maka itu wali-wali Allah Ta'ala, itu kita. Dan ini hati juga 4 juga bersih. Kita ada sahabatnya lagi leh. Ada apa-apanya lagi. Al-faslu sadisu, kayaknya timbul sorangannya kan kalau diulah-ulah Pak. Hati bang urusannya. Timbul sorangannya aja. Asal ada ilmunya. Qala musannif rahimahullah wa nabi wa alami bidalaili. Al-faslu sadisu fi bayani syarti wusuli riddati wa ma yatarattabu 'alaiha min al-ahkam. Adalah bu. As-salisu al-faslu salisu fi bayani syarti wusuli riddati wa ma yatarattabu 'alaiha min al-ahkam. Pasal yang ketiga. Pasal yang ketiga pada menyatakan syarat asli riddah dan barang yang teratur atasnya daripada segala hukum. Nah, ketahui olehmu hai talib itu menuntut ilmu, bahwasanya syarat riddah itu 3 perkara. Pertama akal, 2 balik, ketiga ikhtiar usaha. Maka tiada diperoleh riddah orang gila, ada tuh, karena ketiadaan akal, dan tiada diperoleh riddah kanak-kanak karena ketiadaan balik, dan tiada diperoleh riddah orang yang digagahi karena ketiadaan ikhtiar. Riddah itu jadinya murtad. Lamunnya dikarasi orang ikan bakapir. Nah itu kada ikhtiar kita namanya, terpaksa. Nah itu kada apa-apa. Syahdan, jikalau murtad seorang kemudian maka gila ia tidaklah dibunuh. Imbah murtad gila langsung akan dia di dalam agamanya, hanya ditakhirkan akan dia hingga sembuh daripada gilanya. Dan apabila sabitlah riddah seorang dengan bayyinah atau dengan iqrarnya, wajiblah menyuruh dia taubat dengan tiada diberi tangguh. Jadi jangan dikain-kain aja, dibangun taubat langsung aja. Dan jika taubat ia daripada
daripada riddah tadi, diterimalah taubatnya dengan segala syaratnya yang lagi akan datang, maka tiadalah dibunuh. Nah, dibunuh kalau sudah hukumnya. Oke ya. Mutak bunuh. Iya, karena firman Allah Ta'ala, qul lil ladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad saraf. Tafsirnya, katakan olehmu ya Muhammad bagi segala mereka yang kafir, jika masuk Islam mereka itu niscaya diampuni bagi mereka itu barang yang telah terdahulu daripada dosa mereka itu. Dan jika enggan ia daripada taubat, maka wajib membunuh dia dengan memotong lehernya dengan pedang. Gila. Karena sabda Nabi SAW, man baddala dinahu faqtuluh. Artinya barang siapa menggantikan agamanya dengan agama yang lain, maka bunuh oleh kamu akan dia. Para kawin di sini lah. Nggak kawan. Mungkin ini zaman Hidin nih kalau ada zaman kerajaan. Adapun yang memerintahkan membunuh dia itu raja. Nah itu kada boleh salah bunuh-bunuh. Ya. Atau naib. Nah, naibnya. Naibnya. Dan jika datang membunuh dia itu lain daripada raja atau naibnya, maka ditakjirkanlah akan dia. Maka apabila sudah dibunuh akan dia, janganlah disembunyikan akan dia atasnya, dan jangan ditanam pada tempat kubur orang Islam. Jangan dulu. Kakak orang kita kuburan Islam, kayaknya kafir, beherilah. Orang murtad. Makanya orang Bali itu kuat-kuat kalau ada yang memakai yang kayak Jepang, kaca piu. Nah, itu kafir dari manuti. Dalilnya mansaba kaumin Oh, bawa cocok. minum. Orang hari. Bayi saya keluar kan baju berbayi saya. Kayak orang amis sih, orang kafir. Tarik sini, orang kayak ini. Kafir. Ini kan bawa kerudung. Oh, keluar. Biji anak keluar aja toh. Ya. Udah itu bedasi menurut orang kafir juga hari. Ya. Kopiah. Si. Ngarannya tali leher orang. Dalilnya itu mansabah kaumin barang siapa menuruti orang itu kan, maka bahwa minhum, maka dia dari mereka itu. Dalilnya kafir. Kaca piu itu ya namanya. Kope. Nasi. Al-Fatihah. Iya, kena ambil dia.